Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel kecintaan kita, tutorial teknik sipil. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai statistik dan probabilitas, khususnya yaitu untuk materi uji hipotesa atau uji hipotesis. Ya, langsung saja ke materi ya. Apa itu uji hipotesa? Jadi sebelum ke contoh salah seperti biasa, saya jelaskan teori atau landasan teorinya secara singkat, padat, dan jelas, sehingga nanti ketika saya menjelaskan contoh soal dan penyelesaian, diharapkan teman-teman sudah memahami esensi dan teori yang terkait di dalamnya. Oke, langsung saja. Definisi hipotesa atau hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau anggapan atau dugaan yang bisa benar atau bisa salah. Nah, di sini perhatikan teman-teman, bisa benar dan bisa salah mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Nah, itu adalah definisi dari hipotesis atau hipotesa. Ya, jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai-nilai parameter populasi. Teman-teman tahu parameter populasi apa aja? Ada rata-rata, biasanya simbolnya adalah mu. Kemudian ada standar deviasi, simbolnya adalah sigma, ataupun proporsi, simbolnya adalah pi. Maka jenis hipotesis ini termasuk ke dalam hipotesis statistik. Nah, ini yang akan kita pelajari teman-teman, hipotesis statistik. Demikian misalnya contoh berikut ini di bawah ini dapat dianggap sebagai hipotesis teman-teman, atau dalam bahasa mudahnya adalah asumsi sementara. Pertama, peluang lahirnya bayi berjenis laki-laki adalah 0,5. Nah, ini hipotesis teman-teman. Kemudian kedua, 30% masyarakat Indonesia termasuk golongan A. Nah, ini A itu tidak dijelaskan ya di statement ini. Kemudian C, rata-rata pendapatan keluarga di suatu daerah adalah sejumlah 1.800.000 tiap bulan. Kemudian D, tingkat inflasi mencapai 8% per tahun. Nah, ini adalah beberapa contoh sederhana di kehidupan sehari-hari yang sebenarnya teman-teman sudah pernah mendengar atau ya sudah pernah mendengar gitu. Itu bisa dinyatakan sebagai suatu hipotesis atau asumsi atau dugaan sementara. Nah, untuk menerima atau menolak hipotesis ini, teman-teman harus melakukan suatu research atau penelitian di sejumlah sampel yang berkaitan dengan setiap hipotesa tadi. Ini misalkan ada 4 poin ya teman-teman, seperti itu ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar. Nah, di sini kata kuncinya tuh bisa benar atau tidak benar, dan karenanya perlu diadakan penelitian. Nah, ini penelitian kata kuncinya sebelum hipotesis itu kita terima atau kita tolak. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan sebagai pengujian hipotesis teman-teman. Sekali lagi, dinamakan pengujian hipotesis, atau bahasa lainnya pengetesan hipotesis, atau bahasa Inggrisnya adalah testing hipotesis. Ya, jadi hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata hupo dan tesis. Hupo artinya sementara atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya, sedangkan tesis itu artinya adalah pernyataan, statement atau teori, seperti itu ya. Jadi kalau dari istilah bahasa Yunani itu, hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya sehingga perlu diuji kebenarannya. Itulah yang dinamakan dengan hipotesis dan pengujian hipotesis. Pada pertemuan ini akan dibahas cara pengujian hipotesis, dan dari hasilnya kesimpulan tentang populasi akan kita buat. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak disebut hipotesis nol, yang disebut H0 ya, ini H0. Penolakan hipotesis akan menjurus pada penerimaan hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatif, yang biasanya hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan ini disimbolkan dengan H1 atau HA atau A besar ini. A itu alternatif
ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita bahas ada dua macam kekeliruan dalam suatu pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis, penelitian dilakukan, kemudian sampel acak diambil, nilai-nilai statistik yang perlu dihitung, kemudian dibandingkan menggunakan kriteria tertentu dengan hipotesis. Nah, kriteria tertentu nanti akan kita bahas ya, bagaimana prosedurnya. Jika hasil yang didapat dari penelitian itu dalam pengertian peluang jauh berbeda dari hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis kita tolak atau hipotesis ditolak. Namun jika terjadi sebaliknya, hipotesis diterima. Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun kita telah menerima atau menolak hipotesis, bukan berarti kita telah membuktikan atau tidak membuktikan kebenaran dari hipotesis itu sendiri, teman-teman. Ini perlu ditegaskan di sini bahwa kita di pengujian hipotesis itu tidak membuktikan kebenaran dari hipotesis itu, namun kita hanya menerima atau menolak hipotesis yang ada. Nah, yang kita perlihatkan hanyalah menerima atau menolak hipotesis saja, teman-teman. Lanjut, dalam melakukan pengujian hipotesis ada dua macam kekeliruan yang dapat terjadi, dikenal dengan istilah ada dua ya. Pertama, kekeliruan tipe 1 dan kekeliruan tipe 2. Kekeliruan tipe 1 dinamakan juga kekeliruan alfa. Kekeliruan tipe 2 dinamakan dengan kekeliruan beta. Kekeliruan tipe 1 adalah menolak hipotesis yang seharusnya diterima, teman-teman. Jadi H0 itu harusnya kita terima namun kita tolak. Nah, ini namanya kekeliruan tipe 1 ya. Mudahnya teman-teman ingin membeli suatu produk yang sebenarnya itu bagus, tapi teman-teman malah menolak hipotesis itu, yang menyatakan bahwa produk A lebih baik dari produk B, misalkan handphone misalkan. Oh, ternyata teman-teman salah, harusnya teman-teman menerima hipotesis H0 itu tapi malah menolaknya. Itu namanya kekeliruan tipe 1. Kekeliruan tipe 2 adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, ini kebalikan dari kekeliruan tipe pertama itu. Untuk mengingat hubungan antara hipotesis, kesimpulan, dan tipe kekeliruan dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, ini ada tabel. Nah, ini ada kesimpulan, ini ada hipotesis benar dan hipotesis salah. Kesimpulannya adalah hipotesis benar. Nah, teman-teman, pertama terima hipotesis, berarti ini sudah benar ya. Kalau hipotesisnya benar ya, teman-teman harus terima hipotesis. Nah, di sini ada kekeliruan tipe kedua. Kesimpulannya keadaan sebenarnya itu hipotesisnya salah. Kesimpulannya teman-teman malah menerima atau terima hipotesis. Nah, ini namanya kekeliruan tipe kedua. Nah, kekeliruan tipe kedua itu yang tadi saya jelaskan, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, di sini kan teman-teman menerima hipotesis padahal hipotesisnya salah gitu. Nah, itu harusnya teman-teman tolak, bukan terima. Nah, ini namanya kekeliruan tipe 2 yang ini. Sedangkan kekeliruan tipe pertama itu adalah keadaan sebenarnya hipotesisnya itu benar, kesimpulannya teman-teman malah menolak hipotesis. Nah, ini namanya kekeliruan tipe pertama, artinya menolak hipotesis yang seharusnya teman-teman terima gitu. Karena hipotesisnya benar ya, kesimpulannya teman-teman harus terima hipotesis. Kemudian ada lagi di sini hipotesisnya salah, keadaan sebenarnya. Nah, kesimpulannya teman-teman menolak hipotesis, berarti sudah benar. Jadi kekeliruan ada kekeliruan tipe 1, kekeliruan menolak hipotesis yang harusnya diterima. Kemudian ada kekeliruan tipe kedua, yaitu kekeliruan menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Oke ya, jadi paham kedua jenis kekeliruan itu. Tipe 1 alfa, tipe 2 adalah beta. Ini kurang ditulis kekeliruan tipe kedua harusnya di sini, nggak apa-apa. Dalam merencanakan suatu penelitian dalam rangka pengujian hipotesis, jelas kiranya bahwa kedua tipe kekeliruan itu harus dibuat sekecil mungkin. Agar penelitian dapat dilakukan, maka kedua tipe kekeliruan itu kita nyatakan dalam bentuk peluang. Peluang membuat kekeliruan tipe 1 bisa dinyatakan dalam alfa, dibaca alfa, dan peluang membuat kekeliruan tipe 2 dinyatakan dengan beta.
Sehingga kekeliruan tipe 1 dinamakan pula kekeliruan alfa atau kekeliruan menolak hipotesis yang seharusnya diterima, dan kekeliruan tipe 2 dikenal juga dengan kekeliruan beta atau kekeliruan menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, berikut ini akan saya jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Ya, tolong perhatikan di sini, ini kuncinya. Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya cuma dua dalam pengujian hipotesis itu, teman-teman. Teman-teman menerima hipotesis atau menolak hipotesis, kayak gitu. Menerima hipotesis di sini artinya hipotesis awal ya, H0 ya, bukan hipotesis tandingan atau H1 atau HA atau A. Hipotesis yang di sini akan dinyatakan dalam simbol H besar supaya dirumuskan dengan singkat dan jelas sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Supaya nampak adanya dua pilihan, hipotesis H ini perlu didampingi oleh pernyataan lain yang isinya adalah berlawanan. Nah, pernyataan ini yang merupakan kita kenal dengan istilah hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif. Simbolnya adalah HA dan A ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Pasangan H dan A ini tepatnya H melawan A. H ini H0 ya, teman-teman. Kemudian A ini hipotesis tandingannya atau alternatif. Lebih jauh juga menentukan kriteria pengujian yang terdiri dari daerah penerimaan dan daerah penolakan hipotesis. Apa itu daerah penolakan hipotesis dan daerah penerimaan hipotesis? Nanti kita lihat di halaman berikutnya. Daerah penolakan hipotesis sering pula dikenal dengan istilah atau dengan nama daerah kritis. Ini bukan ini ya, bukan dikena tapi dikenal. Oke, ini kurang huruf L1. Lanjut, kalau nanti yang sedang diuji itu parameter theta, dalam penggunaannya nanti theta bisa berarti rata-rata mu, proporsi pi, simbangan baku sigma, dan lain sebagainya. Maka akan didapat hal-hal sebagai berikut. Pertama, hipotesis mengandung pengertian sama ya. Nah, di sini ada hipotesis 0 atau H menguji parameter statistik theta, nilainya adalah theta 0. Kemudian hipotesis tandingannya atau alternatifnya adalah menguji parameter statistik theta, nilainya theta 1. Nah, ini kan pengujian sederhana lawan sederhana. Di bawah ini adalah pengujian sederhana lawan komposit ya, teman-teman. Oke, ini skip aja. Dalam pembahasan ini akan dipelajari pengujian terhadap hipotesis yang perumusannya mengandung pengertian sama atau tidak memiliki perbedaan. Nah, disebut hipotesis 0 dengan lambang H0. Jadi kalau yang perumusannya mengandung pengertian sama dengan di sini ya, ini namanya adalah hipotesis 0, teman-teman. Disimbolkan dengan simbol H0. Melawan hipotesis tandingannya bisa disimbolkan dengan lambang H1, HA atau A besar. Yang mengandung pengertian bisa tidak sama. Kalau tidak sama nanti kita namakan dengan uji dua pihak. Bisa lebih besar di sini nanti kita namakan dengan uji satu pihak kanan karena lebih besar. Bisa lebih kecil itu yang ini, uji satu pihak kiri lebih kecil. Hipotesa tandingannya H1-nya atau HA-nya atau A-nya. Oke, paham ya? Pasangan H0 dan H1 yang telah dirumuskan untuk kita di sini dituliskan dalam bentuk ini. Ini rangkumannya. Yang bentuk pertama adalah uji dua pihak. Bahasa Inggrisnya adalah two-tailed test. Pihak ini di bahasa Inggriskan dengan tail atau ekor ya. Ini adalah menguji pasangan hipotesis H0 dan H1. H0 menguji parameter statistik theta dengan nilai sama dengan theta 0, sedangkan tandingannya itu tidak sama dengan theta 0. Kemudian yang bentuk kedua ada menguji pasangan hipotesa H0 menguji parameter statistik theta dengan nilai theta 0, sedangkan H1 tandingannya menguji parameter statistik theta dengan nilai lebih besar dari theta 0. Lebih besar ini namanya uji satu pihak kanan.
Nah, kalau lebih kecil namanya uji satu pihak kiri. Apa itu uji satu pihak kanan, uji satu pihak kiri, uji dua pihak, nanti kita lihat di slide berikutnya. Teman-teman harus memahami semua istilah-istilah yang ada dulu sebelum saya berikan contoh soal dan penyelesaiannya. Langkah berikutnya adalah kita pilih bentuk statistik mana yang harus digunakan dalam penelitian. Apakah menggunakan distribusi peluang normal baku Z atau distribusi student uji T dan lain sebagainya. Harga statistik yang dipilih besarnya dihitung dari data sampel yang dianalisis. Kemudian berdasarkan pilihan taraf nyata alfa, ya, atau nanti kita sebut sebagai ukuran daerah kritis alfa ini, kriteria pengujian kita tentukan. Nilai alfa disebut juga sebagai taraf signifikansi atau taraf arti atau taraf nyata atau taraf kesalahan atau taraf kekeliruan. Jadi nilai alfa ini banyak banget nama-namanya gitu. Bisa disebut taraf signifikansi, taraf arti, taraf nyata, taraf kesalahan, taraf kekeliruan. Seperti itu. Lawan dari alfa kita sebut dengan gamma. Gamma itu adalah taraf kepercayaan, ya, atau taraf keyakinan. Jika kita ambil nilai alfa dalam penelitian uji hipotesis ini adalah 5% atau 0,05, maka nilai gammanya adalah ya 100% kurangi 5%, yaitu 95%. Jika alfanya 1%, maka nilai gammanya adalah 99%. 100% kurangi 1%. Nah, biasanya itu dalam penelitian nilai apa biasanya diambil antara 1 atau 5%. Itu tergantung dari keinginan peneliti dalam penelitian sebelum analisis statistik dilakukan, ya. Mau menentukan alfanya 1% kah, 5% kah, 2% kah, dan sebagainya. Namun yang sering adalah 1 dan 5%. Arti jika alfa 0,01 atau 1%, ya, jika alfa yang kita ambil 1% atau 0,01 adalah kira-kira 1 dari 100 kesimpulan akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima, teman-teman. Seperti itu, ya. Kan alfa kan erat kaitannya dengan taraf kesalahan atau error, ya. Kalau alfanya 1%, ya kira-kira 1 dari 100 kesimpulan itu akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Padahal harusnya diterima kan, tapi hanya 1 yang akan menolaknya. Errornya hanya 1%. Atau dengan kata lain, kira-kira kita yakin 99% bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Ini bahasa yang lebih mudahnya mungkin. Kalau alfanya 1%, berarti kira-kira 99% percaya bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Peran hipotesis tandingan atau H1 dalam penentuan daerah kritis adalah sebagai berikut, ya. Hipotesis tandingan simbolnya bisa H1 atau HA kecil atau H atau A besar. Di sini saya simbolkan dengan H1. Jika hipotesis tandingan H1 mempunyai perumusan tidak sama, ya, maka dalam distribusi statistik yang digunakan, misalkan distribusi normal baku untuk angka Z, distribusi student untuk atau uji T untuk nilai T kecil, dan seterusnya, didapat dua daerah kritis masing-masing pada ujung-ujung distribusi, teman-teman. Nah, dua daerah kritis itu yang ini nih, yang diarsir di kiri dan yang diarsir di kanan, teman-teman. Nah, luas daerah kritis atau daerah penolakan H0, ya, hipotesis H0 pada tiap-tiap ujung adalah nilainya setengah alfa, teman-teman. Di sini tuh nilai yang diarsir itu kira-kira setengah alfa, yang di kanan juga setengah alfa. Nah, kalau ada dua daerah arsiran ini atau dua daerah penolakan H0 atau dua daerah kritis, maka kita kenal ini namanya adalah uji dua pihak. Nah, karena adanya dua daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis semacam ini kita namakan uji dua pihak atau uji two tails test. Ya, seperti itu. Jika nanti nilai misalkan distribusi normal, ya, kita gunakan nilai Z hitungnya ada di daerah penerimaan H0,
artinya lebih besar dari D1 dan lebih kecil dari D2, maka ini kan termasuk daerah penerimaan H0. Nah, ini perhatikan di sini, ini adalah batas daerah penerimaan H0. Nah, maka nanti kalau Z hitungnya atau T hitungnya ada di antara nilai D1 dan D2, maka kita terima H0, teman-teman. Jadi kita menerima hipotesis H0, hipotesis awal. Namun jika nilai Z hitung atau T hitungnya ada di daerah yang diarsir sini, baik di kanan ataupun yang di kiri, ya, nah itu maka kita akan menolak hipotesis H0, karena ini yang diarsir ini termasuk daerah penolakan H0 atau daerah kritis. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana menghitung Z hitung, T hitung atau nilai D1 dan D2 ini yang akan nanti kita bahas di contoh soal dan penyelesaian. Nanti mungkin untuk lebih fokusnya akan di video ini akan saya jelaskan satu dulu, yaitu uji dua pihak rata-rata. Nanti untuk yang berikutnya akan dijelaskan di video yang terpisah biar lebih khusyuk ya ininya pembahasannya. Perhatikan sedikit lagi video ini. Gambar di atas memperlihatkan sketsa distribusi yang digunakan disertai dari daerah penerimaan dan daerah penolakan. Sekali lagi, daerah penerimaan itu yang ini, yang putih ya, yang ada di antara D1 dan D2, sedangkan daerah penolakan H0 itu adalah yang diarsir ini, baik di kanan maupun yang di kiri kalau untuk uji dua pihak. Kedua daerah ini dibatasi oleh nilai D1 dan D2 yang ini ya, tadi ya, D1 dan D2 yang harganya didapat dari tabel distribusi peluang misalnya yang kita gunakan ya. Kalau menggunakan distribusi peluang normal baku ya, kita gunakan tabel distribusi peluang normal baku Z. Nah, itu tergantung dari nilai alfanya nanti. Kriteria yang didapat adalah terima hipotesis H0 jika harga statistik yang dihitung atau dalam arti Z hitungnya berdasarkan data hitungan jatuh di antara D1 dan D2 yang ini. Tuh, kalau ada di daerah penerimaan H0 ya, jika Z hitungnya ada di sini di antara D1 dan D2, kita terima H0. Begitu juga sebaliknya, kalau Z hitungnya ada di sebelah kanan D2, lebih besar dari D2 atau lebih kecil dari D1, maka kita menolak H0. Maka yang terpilih adalah H1 nya, teman-teman, atau HA nya, hipotesis tandingannya. Nah, itu adalah uji dua pihak. Nah, bagaimana dengan uji satu pihak kanan dan kiri? Perhatikan sedikit lagi. Nah, ini gambar di sini ada distribusi normal ya, baku. Nah, ini ada nilai D kecil. Nah, di sini ada luas yang diarsir. Nah, ini namanya adalah daerah kritis atau daerah penolakan H0. Luasnya alfa ya. Kalau dua pihak itu setengah alfa dan setengah alfa, maka kalau uji satu pihak baik kanan dan kiri itu luas daerah kritisnya adalah alfa. Untuk tandingan H1 yang mempunyai perumusan lebih besar ya, jadi kalau H1 nya punya perumusan lebih besar yang saya sudah jelaskan di awal video dulu, yang ini mana ya, ada kalau nggak salah saya sudah jelaskan tadi. Nah, yang ini H1 nya itu punya lebih tandanya lebih besar dari theta 0, misalkan parameter statistik theta 0, ini namanya uji satu pihak kanan. Kalau lebih kecil uji satu pihak kiri. Kembali lagi ke sini ya, maka tadi yang mana, yang ini ya. Maka dalam distribusi yang digunakan didapat sebuah daerah kritis yang letaknya di ujung mana? Kanan. Luas daerah kritis ini adalah alfa. Jadi alfa adalah taraf signifikansi, mau 1% atau 5% yang sering digunakan biasanya. Kemudian harga D yang ini didapat dari daftar tabel distribusi peluang yang bersangkutan yang ditentukan oleh nilai alfa menjadi batas antara daerah kritis dengan daerah penerimaan. Ya, dalam hal lainnya kita terima kriteria yang dipakai adalah tolak H0 jika statistik yang dihitung, misalkan Z hitungnya ada di sebelah mana, misalkan ada di sebelah kanan dari D atau lebih besar dari D Z hitungnya, maka kita tolak H0. Namun jika Z hitungnya ada di sebelah kiri D atau lebih kecil dari D, maka kita terima H0. Seperti itu saja.
Pengujian ini dinamakan uji satu pihak, tepatnya pihak kanan, atau uji satu pihak kanan. Bahasa Inggrisnya adalah one tail test, yaitu yang right ya. Oke. Right tail test. Akhirnya jika tandingan H1 mengandung pernyataan lebih kecil, nah yang tadi yang lebih kecil sekarang, maka daerah kritis ada di ujung kiri dari distribusi yang digunakan. Luas daerah kritis ini nilainya adalah sebesar alfa, yang menjadi batas daerah penerimaan. Ini ya batasnya, daerah penerimaan H0. Jadi batas penerimaan H0 itu ini nih. Nah, itu yang warna putih. Oleh bilangan D yang didapat dari tabel. Peluang untuk mendapatkan D ditentukan oleh taraf signifikansi atau taraf nyata alfa. Nah, untuk uji satu pihak kiri, maka aturannya adalah kita tolak H0 jika nilai statistik atau nilai distribusi peluang Z hitungnya itu ada di sebelah kiri D atau lebih kecil dari D, maka kita tolak H0. Jika lebih besar dari D atau di sebelah kanan D, maka kita terima H0. Yang ini ya. Bahasa di sini adalah terima hipotesis H0 jika statistik yang dihitung misalkan menggunakan distribusi peluang baku, normal baku, maka Z hitung jika lebih besar dari D, maka kita menerima H0. Nah, itu karena ada di daerah putih ini. Namun jika ada di daerah hitam ini, maka kita tolak H0 seperti definisi daerah kritis ini, daerah penolakan H0. Ya, seperti itu aja. Jika sudah ada teori, belum ada contoh soal, belum afdol ya teman-teman, dan penyelesaiannya tentunya. Di sini akan saya jelaskan satu contoh soal aja di video ini agar teman-teman ada sedikit gambaran. Nanti untuk kategori berikutnya akan saya jelaskan di video terpisah agar tidak terlalu lama durasinya ya teman-teman. Ini nanggung akan saya jelaskan, yaitu uji dua pihak untuk menguji parameter rata-rata atau mu dari suatu populasi. Oke, sedikit teori. Umpamakanlah kita mempunyai sebuah populasi yang berdistribusi secara normal dengan nilai rata-rata populasi adalah mu dan simpangan baku populasi adalah sigma. Akan diuji mengenai parameter dari rata-rata mu. Untuk ini seperti biasa diambil sebuah sampel acak berukuran n kecil ya. Jadi untuk menguji hipotesis ini kita harus melakukan penelitian. Nah, penelitiannya itu kita ambil sebuah sampel acak dengan jumlah data adalah n kecil, lalu kita hitung statistik dari sampel tadi, nilai rata-rata sampelnya x bar, dan nilai standar deviasi dari sampel itu adalah s kecil. Kalau untuk rata-rata populasi itu mu, kalau rata-rata sampel itu x bar, kalau simpangan baku populasi itu sigma, sedangkan simpangan baku dari suatu sampel itu S kecil. Itu bedanya ya teman-teman. Kita bedakan hal-hal berikut ini. Pertama, untuk kasus uji rata-rata populasi mu, uji dua pihak ini, jika nilai sigma atau standar deviasi dari populasinya diketahui atau given ya. Nah, jika sigmanya given atau diketahui, maka digunakan peraturan sebagai berikut. Untuk hipotesis pasangannya, jadi kalau hipotesis pasangan pasti ada dua pasangan, kan ada H0 dan H1. Nah, untuk uji dua pihak ini, untuk menguji rata-rata parameter statistik rata-rata populasi mu, maka hipotesis pasangannya adalah hipotesis awal H0 menguji parameter statistik populasi rata-rata populasi atau mu dengan nilai mu 0. Nah, hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatif H1 itu menguji parameter statistik rata-rata populasi mu, nilainya tidak sama dengan mu 0. Jadi ciri khas dari uji dua pihak ini, jika yang H0 nya itu sama dengan, maka H1 nya itu tidak sama dengan teman-teman. Mau mu, mau proporsi pi, mau standar deviasi sigma, itu bebas. Dalam hal ini kita membahas lagi rata-rata ya. Jadi kalau rata-rata populasi itu simbolnya mu, kalau proporsi itu pi atau persentase, kalau simpangan baku atau standar deviasi itu sigma. Dimana nilai mu 0 adalah harga atau nilai yang diketahui
maka digunakan statistik. Nah, untuk menghitung Z hitung, tadi saya bilang Z hitung yang ini. Nah, ini kita nanti hitung Z hitung ada di daerah kritis atau di daerah penerimaan. Nah, untuk menghitung Z hitungnya itu rumusnya adalah untuk uji dua pihak menguji rata-rata mu populasi ini adalah X bar tadi ya, jadi nilai rata-rata dari penelitian sampel dikurangi mu 0 itu yang diketahui given ya, dibagi dengan sigma itu nilai standar deviasi populasi yang diketahui. Jadi kalau populasi itu ciri khasnya ada kata-kata berdasarkan pengalaman terdahulu, berdasarkan informasi yang ada. Nah, itu ciri khas dari kata-kata mewakili populasi, teman-teman. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, itu pasti populasi. Tapi kalau akan dilakukan penelitian sejumlah sekian sampel data, nah itu berarti sedang membahas parameter sampel, kayak gitu bedanya. Dibagi dengan akar N kecil. Nah, N kecil itu adalah jumlah data yang dilakukan dalam sejumlah sampel penelitian. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi teman-teman harus memahami dulu makna dari setiap simbol ini, teman-teman. Jadi bukan hafalan. Kita belajar statistik dan probabilitas itu sama seperti belajar mekanika teknik, jangan dihafalkan. Jika dihafalkan, teman-teman akan stres dan tidak akan memahami esensinya. Oke, dimana statistik Z ini kita asumsikan berdistribusi secara normal baku atau normal standar. Nah, H0 kita terima jika, nah ini H0 kita terima itu yang ini. Kalau uji dua pihak yang ini ya. Nah, ini H0 kita terima jika nilai Z hitung di antara atau lebih besar dari min Z setengah 1 min alpha dan lebih kecil dari Z setengah 1 min alpha. Mengapa bisa dapat nilai setengah 1 min alpha? Kita coba breakdownkan dari gambar ini, teman-teman. Akan saya buktikan menggunakan logika sederhana, teman-teman. Tidak tahu di buku-buku atau literatur seperti apa, tapi saya gunakan metode logika ya. Saya pindahkan ke notepad, kemudian saya zoomkan. Ini berlaku untuk yang uji dua pihak dulu ya. Sebentar. Oke, bisa di zoom nggak ya? Udahlah, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oh, ini nih. Oke, ini kebesaran 150 harusnya. 150. Ya udah, nggak bisa ya. Udah 200% nggak Pak. Nah, kita tahu bahwa nilai dari peluang untuk distribusi peluang normal baku ini, nilai dari distribusi peluang baku ini adalah berapa? Yang saya bikin garis barusan itu nilai peluangnya adalah 1 ya, karena nilai peluang itu 1. Nah, teman-teman perhatikan di daerah kritis yang pertama, karena uji dua pihak ada setengah alpha, karena daerah kritis itu untuk uji dua pihak masing-masing yang diarsir kiri dan kanan ini setengah alpha, ini juga maka setengah alpha. Maka kita breakdownkan nih, karena luas totalnya adalah 1, maka luas yang diarsir ini berapa? Setengah alpha kan? Setengah alpha, kita tulis setengah alpha ditambah, nah ini kan distribusi normal kan, di tengahnya ada nilai titik puncak ini, maka ini adalah nilainya adalah misalkan dari sini ke sini adalah X, maka dari sini ke sini juga nilainya adalah X karena dia simetri, maka ditambah X nilai yang sini, nah ini nih, nah dari sini sampai sini tuh X nilai peluangnya, ditambah lagi nilai yang ini dari puncak atau peak terus menuju D2, ini nilainya juga X karena simetri, ditambah nilai yang diarsir yang di sini. Berapa nilai yang di sini juga? Yaitu setengah alpha juga untuk uji dua pihak, setengah alpha. Nilainya berapa totalnya? Peluang 1. Nah, maka kita lihat setengah alpha ditambah setengah alpha. Setengah alpha tambah setengah alpha itu alpha kan? Taraf signifikansi, kemudian X ditambah X yaitu menjadi 2X. Nah, di sini luas kanannya adalah 1, maka nilai 2X adalah berapa teman-teman? 1 dikurangi alpha, maka nilai X nya adalah 1 dikurangi alpha dibagi
2 teman-teman. Nah ini teman-teman perhatikan, 1 dikurangi alfa dibagi 2, atau kalau dibagi setengah masing-masing berarti setengah dikurangi setengah alfa atau alfa per 2. Nah coba perhatikan di slide saya. Nah maka di slide saya seharusnya tadi berapa teman-teman, 1 min alfa dibagi 2 atau setengah dikurangi setengah alfa nilai X tadi. Oke, coba kita balik lagi ke teori yang tadi barusan, kita full screen kan. Nah di sini maka H0 kita terima, atau jika berada di daerah penerimaan H0 yang warna putih ini, yang ini untuk uji dua pihak. Nah ini H0 kita terima, daerah penerimaan H0 kita terima jika Z hitung itu lebih besar dari min. Nah ini namanya min D1, yang ini adalah sorry, ini adalah min D, yang kanan adalah plus D yang ini. D1 D2. Nah ini min D1, yang ini min D2. Nah ini berarti ini adalah D1, ini adalah D2. Nah nilai D1 dan D2 ini adalah tadi kan sama kan, setengah dalam kurung 1 min alfa, sama nggak dengan di pen saya, setengah dikurangi setengah alfa, sama ya teman-teman, setengah dikurangi setengah alfa. Yang kiri itu minus, yang kanan adalah plus. Nah dengan nilai Z setengah 1 min alfa didapat dari daftar tabel normal baku atau peluang normal baku, distribusi normal baku dengan peluang sebesar setengah dikali 1 min alfa. Dalam hal lainnya H0 kita tolak. Jadi kalau nilai Z hitung kita di antara nilai D1 dan 2, maka kita terima H0 yang ini nih. Nah jika nilai Z hitungnya ada di warna putih ini, di area putih antara D1 dan 2, maka kita terima H0. Namun jika ada di sebelah kiri D1 atau di sebelah kanan D2, maka kita tolak H0. Gitu aja teman-teman. Cuman perhatikan aturan mainnya ya. Nah langsung ke contoh soal. Kalau teman-teman sudah menonton dari awal hingga sekarang, saya yakin untuk contoh soal ini sangat mudah teman-teman ya. Saya berikan contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi untuk video ini hanya satu contoh soal. Untuk contoh soal berikutnya dalam kaitannya dengan uji hipotesis akan saya jelaskan di video terpisah ya, biar nanti di video selanjutnya langsung saya berikan contoh soal dan penyelesaian teorinya sudah ada di video ini semua. Pengusaha lampu pijar merek A mengatakan bahwa lampunya dapat bertahan pakai sekitar atau rata-ratanya kurang lebih 800 jam. Nah ini pasti adalah nilai rata-rata, jadi sedang menguji uji dua pihak dengan parameter statistiknya adalah uji rata-rata mu ya. Lanjut ke contoh soalnya tadi. Akhir-akhir ini timbul dugaan, nah ini ada dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah teman-teman gitu. Klaim dari perusahaan lampu pijar merek A itu mengatakan bahwa lampunya dapat bertahan selama 800 jam. Namun akhir-akhir ini timbul desas-desus di masyarakat sebagai user atau pengguna dari masa lampu itu mengatakan sepertinya masa pakai lampu itu telah berubah deh. Nah untuk menentukan hal ini maka dilakukanlah penelitian ya, dengan cara menguji 5 buah lampu teman-teman. Jadi N nya ini 50 ya, jumlah sampel datanya. Ternyata nilai rata-ratanya adalah 792 jam dari 50 lampu yang diuji itu, penelitian ini. Nah maka X barnya adalah 792, nilai rata-rata dari sampel yang dilakukan. Kemudian dari pengalaman, nah ini ada kata-kata dari pengalaman. Kalau dari pengalaman, dari informasi terdahulu itu pasti mengatakan sedang berbicara tentang populasi ya, parameter statistik populasi bukan sampel. Diketahui bahwa nilai simbangan baku masa hidup lampu tersebut adalah 60 jam. Nah itu pasti sigmanya adalah 60 jam. Sigma adalah standar deviasi atau simbangan baku untuk populasi. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05 atau 5%. Apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum berubah? Artinya tuh kualitas usia lampu itu masih 800 jam atau
sudah tidak 800 jam, tidak sama dengan 800 jam. Nah, kalau udah ada clue kayak gitu, udah pasti itu uji dua pihak ya teman-teman. Jadi uji dua pihak itu ciri khasnya adalah ini nih, H0 menguji parameter misalkan rata-rata mu dengan nilai mu 0, tadi mu 0 nya seperti ini 800, kemudian H1 sebagai tandingannya tentunya harus melawan H0 ya. Nah, nilainya ternyata tidak sama dengan mu 0, tidak sama dengan 800. Nah, ini ciri khas dari uji dua pihak ya. Jawab dengan misalkan masa hidup lampu terdistribusi secara normal, maka kita akan menguji, nah ini pasangan hipotesis H0 menguji parameter statistik mu atau rata-rata populasi, nilainya dalam 100 jam. H1 sebagai tandingannya, hipotesis tandingannya menguji hipotesis rata-rata, menguji parameter statistik rata-rata populasi mu tidak sama dengan 800 jam. Berarti lampu itu nanti kalau yang ini, yang hipotesis H0 itu artinya adalah masa lampu itu, masa pakainya masih sama sekitar 800 jam karena sama dengan ini H0 hipotesis awalnya. Kemudian hipotesis tandingannya adalah bahwa usia lampu sudah tidak 800 jam lagi alias sudah berubah. Nah, ini H1. Kita cenderung menolak H0 atau menerima H0. Nah, ini kita akan uji di uji dua pihak ini. Nah, tadi di soal ada keterangan dari pengalaman simbangan bakunya 600 jam. Maka kalau ada kata dari pengalaman itu mengatakan simbangan baku untuk populasi. Simbolnya adalah sigma. Sigmanya 60 jam. Kemudian dari penelitian 50 sampel itu didapat usia lampunya adalah berapa tadi? 790 jam, 92 jam. Berarti ini adalah X barnya. X barnya adalah 792. Karena jumlah sampel penelitiannya ada 50 lampu, maka N-nya 50. Statistik yang digunakan adalah terdistribusi secara normal ya. Gitu. Kita gunakan distribusi normal. Nah, untuk menentukan nilai Z hitung itu ada di daerah penolakan atau penerimaan, maka kita harus hitung dulu Z hitung, kemudian kita bandingkan dengan Z tabel ya. Nah, Z hitungnya kita gunakan rumus yang ini, X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma dibagi akar N, maka nilai Z hitungnya adalah X bar. X barnya itu adalah berapa tadi? 792 jam ya, dari penelitian 5 buah sampel itu untuk menguji apakah usia lampunya sudah berubah atau belum. Nah, berarti X barnya 792, mu 0 itu yang di awal, statement awal, usia lampunya masih 800 atau tidak sudah 100 jam lagi, berarti mu 0 nya 800 dibagi sigma, sigma itu 60, N nya itu jumlah sampelnya adalah akar N, berarti akar 50. Nah, nilai Z hitung di sini adalah minus 0,94 ya teman-teman, minus 0,94. Nah, berarti kita bikin kurva sketsa distribusi normal baku, kemudian bikin tadi diperoleh Z hitungnya minus 0,94. Kita simpan dulu angka ini. Nah, kemudian untuk menentukan D1 dan D2 kita hitung menggunakan yang tadi, yang ini teman-teman nih, Z setengah 1 min alpha teman-teman, Z setengah 1 min alpha. Kriteria yang dipakai dari daftar distribusi normal baku untuk uji dua pihak dengan nilai alpha adalah 5%, jadi nilai taraf signifikansinya adalah 5%, taraf nyatanya atau alpanya 5%, maka nilai Z setengah 1 min alpha adalah berapa teman-teman? Setengah dikali 1 dikurangi 0,05, alpanya 0,05 atau 5%, maka 1 dikurangi 0,05 kan 0,95, 0,95 dikali setengah atau dibagi 2, maka nilainya adalah 0,475. Nah, nilai Z yang mengakibatkan nilai peluangnya itu 0,475 kita lihat dari tabel distribusi normal baku teman-teman. Kita lihat nilai Z berapa yang menghasilkan nilai peluangnya 0,475. Nah, ini adalah tabel peluang normal bakunya. Kita lihat nilai peluang yang 0,475 dari mana? Kita lihat di sini 0,07 terus 0,475. Nah, ini nih 0,475 teman-teman. Nah, ini kita berikan highlight ya. Di mana highlight? Bisa di mana lupa nih.
highlight comment ya harusnya sih, ini ya, highlight. Nah ini adalah nilai peluang 0,475. Nah sekarang tinggal baca nilai Z nya berapa. Kita cara bacanya tarik angka 0,475 ini ke kiri, nah ke sini. Nah ini kan ada 1,9, tinggal koma berapanya itu ditarik ke atas, jadi 1,9 sekian. Nah sekian itu kita lihat ke atas, nah sekian itu 6, berarti nilai Z nya itu 1,96. Oke, 1,96 ya, ingat-ingat 1,96. Nah nilai Z tabel adalah 1,96, dimana tidak lain dan tidak bukan Z tabel ini sebagai pembatas daerah kritisnya. Nah berarti D1 nya adalah min 1,96, yang kanannya plus 1,96. Ini nilainya selalu sama ya untuk uji dua pihak. Nah tadi kita lihat Z hitungnya adalah min 0,94. Kita plotting min 0,94 itu ada di mana gitu. Kalau di sini min 1,96, di sini 1,96, maka min 0,94 itu ada di sebelah kanannya min 1,96, karena angkanya lebih besar dari min 1,96 tapi lebih kecil dari 1,96. Nah maka Z hitung ini berada di daerah yang putih ini, area putih ini, alias di daerah penerimaan H0. Artinya apa? Kalau ada di daerah penerimaan H0 maka kita tetap menerima H0 gitu ya. Jadi kita menerima H0. Kesimpulannya terima H0 jika Z hitung terletak antara min 1,96 dan plus 1,96. Dalam hal lainnya H0 ditolak. Dari penelitian sudah didapat nilai Z hitung min 0,94 dan ini jelas terletak dalam daerah penerimaan H0. Benar ya? Jadi kesimpulannya H0 diterima. Kesimpulannya apa? Kalau H0 diterima, kalau H0 diterima artinya H0 ini masih benar bahwa usia lampu masa pakainya masih sekitar 800 jam. Ini kesimpulannya. Masa lampu dari lampu pijar merek A itu usia lampunya masih sekitar 800 jam, bukan telah berubah ya. Itu kesimpulannya bahasanya. Jadi dengan taraf nyata 5%, penelitian memperlihatkan bahwa masa pakai lampu masih sekitar 800 jam, jadi belum berubah ya. Jadi intinya H0 masih berlaku kalau masuk dalam daerah penerimaan H0 kayak gitu ya. Jadi kalau H0 itu selalu sama dengan, tandingannya itu bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kalau besar itu namanya uji dua pihak, kalau lebih kecil itu uji satu pihak kanan, kalau lebih besar itu uji satu pihak kanan, kalau lebih kecil H1 nya itu uji satu pihak kiri. Nah kalau tidak sama dengan, ini namanya uji dua pihak. Oke, itu ciri khasnya. Pengujian yang menghasilkan H0 diterima atau masuk dalam daerah penerimaan H0 dalam taraf nyata 5% dinamakan uji tak nyata atau uji tak berarti atau uji non signifikan. Artinya apa? Kalau kesimpulan kita masuk dalam daerah penerimaan H0, maka pengujian hipotesis itu masuk ke dalam uji yang tidak nyata atau uji tak berarti atau uji non signifikan. Jadi harapannya dalam pengujian hipotesis itu adalah menolak hipotesis sebenarnya teman-teman. Jadi kalau masuk ke daerah yang diarsir ini atau daerah penolakan hipotesis, maka jika alfanya 5% dinamakan uji nyata, uji berarti atau uji signifikan. Kalau nilai alfanya atau taraf nyatanya 1% dan masuk dalam kesimpulannya nanti masuk dalam daerah penolakan hipotesis yang diarsir ini, maka dinamakan uji sangat nyata, uji sangat berarti atau uji sangat signifikan. Itu teman-teman. Jadi kalau yang 5% alfanya itu tidak ada kata sangat, kalau 1% itu sangat, karena 1% itu errornya hanya 1% ya, berarti kan sangat nyata atau sangat berarti atau sangat signifikan jika masuk dalam daerah penolakan hipotesis H0. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh soal uji hipotesis tipe pertama, yaitu uji dua pihak untuk parameter rata-rata. Masih ada beberapa jenis lainnya, yaitu untuk menguji rata-rata mu uji dua pihak dengan sigma yang tidak diketahui, itu belum saya jelaskan. Kalau yang sigma diketahui pakai cara seperti ini. Kalau sigma tidak diketahui maka kita gunakan uji student atau uji T dulu. Jadi tidak menggunakan Z, nanti menggunakan T hitung seperti itu teman-teman. Sigma adalah nilai standar deviasi populasi dari pengalaman ini ya.
Oke, nanti yang berikutnya yang sigma tidak diketahui dan seterusnya akan saya jelaskan di video yang terpisah. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman memahami basic konsep dari uji hipotesis yang sudah saya jelaskan dengan sangat detail. Saya gabungkan dari beberapa buku statistik dan probabilitas dalam slide ini ya teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.